Kita sampai datangin 5 orang dengan 5 agama berbeda, Kak. Anjir. Pertama kali ya of course kita datangin yang Islam dulu. Aku cuma sebut apa yang aku alamin. Dia sama kayak encing aku juga, dia ngomong ini masih saudara, masih kandung. Deket banget ini. Niatnya tuh saat itu ya, kalau sekarang mungkin niat dia berubah. Saat itu niat dia tuh pengen bikin aku pisah aja sama suami aku. Tapi dengan cara kalau akunya yang sakit-sakitan sehingga dia berpikir suami aku bakal ninggalin aku atau akunya mati. Terus ada satu momen juga di rumah ini yang sekarang nih, Kak. Aku makan di kasur kan, di kamar maksudnya makan. Jadi ini kasur nih, ini jendela. Aku taruh minum di depan aku, persis di depan aku. Sambil nonton YouTube kan, nih baru 2 lagi aku pengen minum. Pas aku begini minumnya nggak ada, ada di jendela. Terus aku nggak lama aku dengar suara kayak mana pelacur itu. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor serem, yaitu seseorang yang ngalamin kejadian nggak ngenakin banget, yaitu dikirim sihir atau dapat kiriman sihir dari keluarganya sendiri. Jadi kejadian ini benar-benar parah banget, lumayan banyak dokumentasinya dan sampai pindah rumah katanya 4 kali juga, dan dimanapun ngalamin kejadian horor pastinya ya. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gue, udah ada Livi. Halo Livi. Hai Kak. Halo Livi, thank you ya udah datang ke sini nih buat mau nyeritain ini, buat sharing pengalaman. Aku yang thank you dikasih kesempatan. Kenapa nih baru cerita ke sini, kan kejadiannya udah dari kapan tahu tuh katanya? Karena aku mikir sih ceritaku serem gak ya buat orang. Oh, serem dong, ini pastinya serem banget. Dan Liv, ini kan kejadian sangat pribadi banget ya buat Livi dan keluarga. Nanti katanya nggak bisa sebut orangnya ini siapa ya. Jadi yang ngirim sihir ini masih keluarga dekat katanya. Kandung. Masih kandung, jadi nggak bisa disebut, nggak bisa fokus ke sananya. Iya. Jadi di cerita ini nanti kita fokus ke pengalaman Livi-nya aja nih. Jadi intinya Livi ini dikirim sihir sama keluarga kandung, jadi nggak bakal ngebahas kemana-mana ya, cuman ke ceritanya aja. Dan Livi, ini awalnya tuh dari kapan sih sebenarnya? Awal mulanya banget nih? Awalnya itu dari itu Kak, waktu aku lahirin anak pertama. Oke. Bulan pertama itu kiriman-kiriman mulai datang. Dari anak pertama nih? Berarti sekarang udah punya anak 2. Sekarang udah anak 2, berarti udah berapa tahun tuh berlangsung? 2024 awal, baru. 2024 awal, berarti sebenarnya nggak, ya udah lama lah lumayan. Iya, maksudnya nggak yang 2018, 2000. Oh, iya masih, ya rentannya masih segitu ya. Iya, rentannya dekat. Tapi setahun nih, ya hitung baru setahun lebih ya, udah 4 kali pindah rumah. Iya, jauh-jauh lagi. 4 kali pindah rumah guys ya, jadi sebagian besar juga katanya pindahnya karena kejadian-kejadian horor yang... Iya, berharap maksudnya nggak ngikut. Oke. Tapi ternyata ngikut. Sampai sekarang. Oke, dan ini terakhir katanya kesini juga katanya tadi ya di Kuartol ya, Kuartol ngalamin kejadian yang serem banget. Iya, tiba-tiba mobilnya das, dan itu sempat kejadian juga sebelumnya ya? Iya, 2 kali. Ini yang ketiga. Ini yang ketiga kali. Sebelumnya pas lagi minta bantuan orang. Iya, mau minta bantuan orang. Orang yang dikatakan ya udah yang bisa lah, yang bisa buat doain Livi ya. Mobilnya crash dan ada kendala lah, dan kesini juga sama ya, kendala juga. Dan 2 hari yang lalu ada kejadian serem juga yang sempat ketangkep kamera ya. Iya, di foto ya, sempat difoto ya, di dokumentasi. Ada tulisan darah di kamar mandi yang aku nggak tahu itu apa. Itu ada tulisan darah, tapi ini jangan dimunculin dulu di opening ya. Iya. Nanti biar dicerita aja. Dan 2 hari yang lalu loh itu, jadi kayak itu suatu warning atau suatu ancaman. Kayaknya aku di warning jangan kesini harus. Ya. Tulisannya jangan kelonceng misteri ya, anjir setannya kurang ajar. Iya.
Oke, Livi, nanti diceritain detailnya gimana. Oke. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Livi, nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan di-skip karena video ini bakal serem banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri. Biar Lonceng Misteri tuh cepet 1 juta subscriber ya. Oke, Livi Udah langsung mau 1 juta ya. kan? Hah? Udah mau 1 juta kan? Udah, alhamdulillah. Sebulan lagi. Tapi masih lama ini kayaknya. Oke, Livi, langsung kita mulai ya ceritanya. Jadi awalnya itu sebenarnya aku tuh pertama kali ngerasain kiriman saat nikah sama suami sih. Jadi aku ceritain waktu pertama kali ketemu suami dulu ya. Boleh. Aku tuh pertama kali ketemu suami tuh di 2021. Perkenalan kita sih nggak lama. 4 bulan ya, 4 bulan nikah. Okay. Pacarannya nggak lama ya, 4 bulan nikah. Nah, emang dari pertama kali nikah itu, dari pertama kali kita hubungan sih, emang ada salah satu pihak, ya aku nggak bisa sebutin ya Kak, salah satu pihak keluarga kita yang nggak suka. Dari keluarga siapa nih? Aku nggak bisa sebut. Oh, nggak bisa sebut, tapi dari keluarga lah ya? Iya, keluarga dekat banget. Oke. Dari situ nikah kan, maksudnya dari 2021 tuh aku nikah, November. Nggak ada kejadian apa-apa sebenarnya awalnya. Sampai awal pertama kali aku ngerasain ada sesuatu itu, waktu aku ngelahirin anak aku yang pertama. Oke. Anak aku pertama yang lahir tuh di 2023 Desember. Nah, kiriman ini ada di Januari 2024 berarti ya. Awalnya tuh aku cuma nyium-nyium bau sebenarnya. Nyium-nyium bau. Pertama kali tuh aku inget banget aku nyium bau koreng. Kakak tau bau luka nggak? Luka yang busuk. Gimana tuh baunya? Bau nanah gitu. Amis bau gitu. Oke. Nah, aku kan gini. Aku kan sebenarnya sebelum nikah itu aku tulang punggung keluarga. Jadi aku, papa dan aku tuh punya adik 2 tuh aku yang tanggung. Jadi sebelum aku nikah, aku udah tinggal sama mereka. Maksudnya mereka yang tinggal sama aku, gitu. Karena papa dulu ada cerita lah, papa abis lah gitu. Sehingga ya aku yang tinggal sama aku gitu. Aku ngontrak rumah lah. Terus pas nikah, otomatis ikut sama aku dong, ya kan? Nah udah abis kayak gitu, papa aku itu sakit Parkinson. Oke. Dan papa itu kakinya tuh eksim. Jadi waktu pertama kali aku cium bau itu, aku pikir kaki papa lagi kumat. Karena kalau kaki papa lagi kumat, lagi luka, itu baunya kayak gitu persis. Okay. Jadi aku pikir, duh papa nih ya, mungkin kakinya kumat gitu. Tapi aku maksudnya nggak tahu lah, aku nggak enak aja lah kayak, pah kaki lu kumat ya gitu. Aku nggak kayak gitu, aku diem aja. Sampai udah tuh, itu malam pertama. Anak aku 1 bulan, baru 1 bulan yang pertama tuh. Terus abis itu, besok malamnya lagi, aku nyium lagi. Tapi malam nih, masih malam nih, di malam-malam nih. Aku nyium, kalau nggak salah, dulu aku nyium bau kantil. Bunga kantil. Ini beda lagi nih baunya. Beda. Dan nyengat banget. Di jam berapa nyiumnya? Di atas maghrib. Oke. Ya, malam jam 7-an. Nah, aku masih nggak ngomong sama papa. Maksudnya, karena bau kantilnya itu sebenarnya nggak dominan, lebih dominan yang abis bau kantil tuh bau koreng lagi. Nah, jadi aku tuh terpaku sama bau korengnya sebenarnya. Dan aku masih mikir tuh papa. Nah, sampai karena kan aku baru lahiran, jadi aku tuh di kamar terus loh, Kak. Aku nggak yang kayak keluar ke ruang tamu atau ke kamar papa gitu. Nah, sampai besoknya, karena aku penasaran, soalnya papa tuh kalau lagi kumat tuh baunya emang nyengat banget. Kakinya tuh kalau lagi berdarah gitu. Sampai aku penasaran, besok paginya aku keluar lah ke ruang tamu. Ngeliat papa. Kan rumahku kecil, jadi kayak cuma ruang tamu 1, ruang keluarga gitu. Sama kamar 2, kamar mandi, sama dapur. Nah, terus udah habis kayak gitu, ketemu papa kan, mau nemuin papa. Dan ternyata kaki papa nggak luka, ketutup bersih gitu. Maksudnya ya bekas eksim aja, tapi nggak bernanah kayak dulu pernah bau ya kan. Nah terus pas udah habis kayak gitu, aku ngomong dong, "Pah, kakinya nggak luka ya?" Aku ngomong gitu. "Enggak, kenapa?" "Oh semalam udah 2 hari tuh bau koreng banget." Aku pikir kaki papa, aku pikir kayak gitu karena aku bilang kayak gitu. Terus kayak papa aku tuh entah kenapa, kebetulan papa aku tuh bisa juga, orang bisa. Maksudnya dulunya belajar, cuma semenjak sakit enggak. Nah, terus habis kayak gitu, aku tanya papa kan. Aku pikir papa luka, ternyata enggak. Terus pas aku ngomong, papa tuh mukanya tuh ternyata tuh enggak yang kayak suatu hal yang baru buat dia. Kayak
Langsung kayak gitu. Ya udah ntar malam kalau ada bau lagi ngomong ya, kata papa dia gitu. nggak yang kaget ya? Iya, nggak yang kaget. Terus kan aku tuh juga mikirnya tuh mungkin karena gue baru lahiran kali ya. Waktu itu belum mikir kekiriman sebenarnya. Mikirnya cuma kayak mungkin gue baru lahiran ada yang suka nih gitu. Iya. Nah terus pas udah habis kayak gitu, malamnya bau lagi. Tapi bau kantil doang. Dan nyengat banget. Jadi itu kalau ibarat kata tuh kalau kamar aku dibuka, itu baunya langsung kantil. Kayak ada pengharum kantil di situ. Langsung dibuka. Aku manggil papa dari kamar. Pa, itu sekitar jam 8 malam. Suami belum pulang waktu itu. Jadi cuma ada aku, anak aku, papa dan adik aku dua di luar kan. Aku di kamar nih. Kan aku di kamar terus. Karena aku sesar waktu itu kan. Jadi maksudnya sebulan tuh masih recovery lah. Sebis kayak gitu papa masuk ke kamar. Langsung, papa langsung kayak gitu. Kok dia masuk? Kata papa. Terus kan kayak, apa sih pa? Nggak apa-apa, udah tenang aja, kata papa gitu. Akhirnya, papa maaf ya gitu, Liv, papa di sini dulu sebentar. Mau papa baca-baca lah gitu intinya. Baca doa, baunya nggak lama hilang. Baunya nggak lama hilang. Udah ya, nanti kalau masih bau nggak, kata papa. Enggak sih, lama-lama menipis gitulah baunya dari terjungat banget, terus menipis terus akhirnya papa, ya udah entar kalau ada bau lagi bilang ya, kata papa. Oke, nggak ada bau apa-apa tuh. Nah, besoknya lagi di malam keempat, malam lagi sih jam 7. Nah, seingat aku tuh aku di kamar berdua aja sama anak aku kayak biasa. Adik aku yang ternyata itu aku baru tahu itu di kamar. Di kamar yang satunya? Iya, di kamar yang satunya. Oke. Papa di ruang tamu lagi nonton TV seperti biasa, ya kan. Nah, karena papaku sakit Parkinson, dia tuh bangunannya susah Kak. Buat bangun berdiri aja tuh susah, harus dibantu kan. Terus abis kayak gitu nggak lama tuh ada pintu aku tuh dibuka paksa, tapi nggak dikunci sebenarnya, nggak dikunci. Makanya aku pikir adik aku jahil, ngejailin aku gitu kan. Aku bilang iya masuk gitu, masuk aja aku bilang kayak gitu kan. Tapi begini terus pintunya, begini terus. Akhirnya aku buka, gue bilang masuk, tapi nggak ada orang ternyata. Dan aku baru tahu ternyata adik aku tuh di kamar. Oke. Karena jadi gini, kamar aku tuh sebelahan, nah depan tuh langsung ruang TV itu. Dan yang aku lihat cuma papa, dan papa lagi duduk. Karena papa Parkinson, papa kan duduknya tuh bungkuk gini loh. Dia nggak bisa tegak, kaku badannya. Terus kayak papa langsung nanya, kenapa Liv? Kayak gitu kan. Terus habis kayak gitu, siapa tadi yang ngisong? Orang udah disuruh masuk, aku bilang kayak gitu kan. Nggak ada. Jadi point of view papa itu sebenarnya papa bilang nggak ngeliat pintu gojek ini Kak. Oke. Tapi dari dalam aku lihat emang nggak kenceng sih, tapi cek. Iya kayak ada ngegerakin ya? Iya, tapi nggak dikunci. Makanya kan aku kira adik aku iseng. Nah itu sekitar jam 7-an tadi kan aku bilang. Terus pas abis udah kayak gitu, papa juga balik lagi, mukanya kayak nggak kaget, kayak heran, kayak Livi mau di luar dulu, mau pindah keluar maksudnya di ruang tamu gitu, mau keluar dulu. Karena emang aku biasa di kamar terus, jarang banget aku keluar. Terus kayak iya deh, awal kayak gitu kan. Akhirnya aku bawa anak aku duduk di luar. Terus kayak papa nanya, kenapa? Tadi di dalam ada yang ngiseng, aku bilang gitu. Kayak ada yang buka pintu padahal nggak dikunci. Aku pikir Abik gitu kan. Adik aku panggil Abik. Terus udah habis kayak gitu. Oh, papa cuma kayak gitu. Ya udah di sini dulu aja, kata papa. Nggak lama, papa ngumpulin tenaga tuh ya buat berdiri. Papa masuk kamar ya bentar. Izin ya, gitu. Dan aku tahu papa biasa mau ngapain, mau baca-baca paling. Iya deh, boleh. Oke, ya udah nih, nggak lama lah, 10 menit papa keluar. Udah aman tuh, kata papa. Kalau mau di kamar lagi, kira ke kamar kan, udah. Nah terus, entah kenapa di malam keempat ini Kak, aku tuh dibikin nggak bisa tidur. Aku dibikin gelisah, aduh nggak tahu deh, di hati tuh kayak nggak tenang aja bawaannya. Suami udah pulang nih, udah tidur, anak tidur, adik-adikku tidur, papa tidur. Nah itu di malam keempat itulah aku nyium banyak banget. Dari aku nyium terasi bakar, aku nyium telur busuk, aku nyium kantil lagi, aku nyium koreng lagi. Itu empat-empatnya tuh kayak di sekeliling aku tuh. Itu setelah dibacain doa sama papa? Di malam keempat yang pintu gejek-gejek itu. Udah kan, terus aku juga mulai dengar siulan. Kayak ada yang siul. Terus kayak ada yang beraktivitas di luar, kayak ada ketak-ketak gitu lah. Kayak ada yang jalan, tapakan kakinya kan aku denger. Kayak ada yang, apalah, kayak ada yang mainin remote atau apalah. Akhirnya aku keluar, karena aku takut di kamar, aku pikir mungkin adik aku satu begadang. Karena emang salah satu suka begadang, main ML.
Karena aku tahu aku mau keluar deh. Karena nggak nyaman kan di kamar. Ternyata di luar nggak ada siapa-siapa. Gelap tuh. Karena adik aku sama papa tidurnya kan bertiga tuh di kamar satu lagi. Aku, suamiku sama anak aku. Kayak gitu. Terus aku memberanikan diri lah ke kamar papa. Nyalain lampu dulu. Ke kamar papa. Aku bilang, "Pah, kok perasaan gak enak ya?" Karena bener-bener gak enak banget, Kak. Nggak tahu kenapa gak enak banget. Kayak gelisah aja gitu bawaannya. Terus kayak ya udah. Akhirnya nggak lama suami aku juga kebangun. "Kenapa?" kata suami aku. "Nggak tahu nih, nggak enak banget. Bangun dong, temenin aku." Kebetulan besoknya tuh kalau nggak salah hari Minggu. Jadi suami aku nggak kerja. Ya udah, akhirnya dia bangun. Duduk nih kita nih di kasur. Nggak lama papa ngetok tuh. Tadi dari aku ke papa, aku balik ke kamar ya. Terus udah aku bangun suami aku. Papa ke kamar ngetok kan. Kayak gimana? Udah enak belum gitu? Masih nggak enak sih kayak gitu kan. Terus udah habis kayak gitu, ya udah mau ke depan lagi atau mau di kamar kata papa. Terus kayak aku bilang mau ke depan aja deh karena nggak enak itu, Kak. Dan akhirnya aku, anakku, suamiku, papa tuh di depan ruang TV. Sudah habis kayak gitu, papa bilang, "Papa izin ya ke kamar mau rebahan." Kan karena papaku Parkinson, jadi kalau duduk lama-lama tuh nggak bisa dia, karena kaku badannya. Nah aku mikir, oh mungkin papa mau rebahan di kamar aku sambil baca-baca kali ya, baca-bacain lagi gitu kali ya. Terus habis udah kayak gitu, ya udah, "Pah nggak apa-apa." Nggak lama, cuma 30 menit. Tapi selama papa di kamar, yang lain masih kayaknya nonton TV sebenarnya. Cuma aku tuh kayak dibikin gila sendiri, tau gak sih, Kak? Kayak aku tuh, jadi dari ruang tamu ke dapur itu kelihatan. Karena nggak gitu gede rumahnya, kelihatan. Dan di dapur itu ada kaca yang buat ke arah luar. Oke. Ke belakang. Oke. Nah, itu tuh kaca diketok, Kak. Sepenglihatan aku ya, aku dengar ada yang ngetok. Aku bilang ke adik aku, "Tuh ada yang ngetok gak sih? Coba dong liatin." Tapi mereka semua asik, kayak maksudnya mereka main ML gitu. Kan aku juga maksudnya minta tolong jangan tidur dulu dong gitu. Temenin gue dong sampai gue tidur. Mereka main ML kayak, "Iya ntar dulu, ntar. Suami juga yang kayak setengah ngantuk sebenarnya. Cuma kan aku nggak enak minta dia jalan ke arah dapur. Karena aku diam aja. Terus aku dengar suara ada yang ngobrol di dapur sih terutama. Oh iya? Iya. Suara cowok saling saut-sautan. Tapi yang denger aku doang. aja? Iya. Maksudnya aku nanya, "Lu denger gak?" Ke adik aku. "Enggak." Aku nggak tahu mereka maksudnya terlalu sibuk main ML atau gimana ya. Cuma mereka nggak dengar katanya. Terus sudah habis kayak gitu, udah nih, nggak lama papa keluar. Dari siulan, suara saut-sautan itu tuh aku dengar tuh sepanjang papa di kamar. Selama papa di kamar tuh aku dengar di kamar aku ya. Terus udah habis kayak gitu udah keluar. Terus udah Liv mau tidur lagi nggak? Kata papa. "Nggak deh belum bisa." Aku bilang gitu. Tapi anak aku mah alhamdulillah anteng ya. Tidur aja gitu di luar. Terus kayak, "Andrew mau tidur nggak?" Kan nama suami aku Andrew. "Mau tidur nggak di kamar?" Nah suami aku tuh paling nggak bisa kalau nggak tidur sama aku. Nah jadi kalau aku nggak masuk kamar dia nggak masuk kamar. Jadi enggak deh, udah sama-sama di ruang tengah aja tuh di ruang TV. Ya udah. Papa juga duduk tuh. Nah aku tuh cuma kayak lihat-lihatan doang sama papa. Karena aku jujur pertama kali ngelihat kayak begituan ya, Kak. Maksudnya kayak sekelebetan. Tapi yang literally jelas banget. Sekelebetan. Terus kayak denger ketokan tuh jelas banget tuh baru itu. Jadi kayak aku lihat-lihatan apa-apa. "Pah, apa sih tuh?" "Iya Ben, ada yang lewat." Kayak gitu-gitu aja. Papa tuh masih di tahap yang nenangin aku. Dan aku tuh belum tahu itu kiriman ya, Kak. Aku mikirnya tuh masih hantu biasa aja. Masih gangguan biasa aja. Nah udah habis kayak gitu, udah sampai subuh tuh, sampai jam 4. Adik aku nggak tidur. Papa sih tidur, tapi tidur ayam gitu lah. Aku tahu. Kita ngumpul semua di ruang tamu, gelar karpet gitu. Suamiku tidur, anakku tidur, papa tidur ayam gitulah. Aku, adikku yang satu nggak tidur. Oke. Yang satu tidur nih, ya kan? Nah itu sebelum azan subuh aku inget banget, persis banget. Itu di depan pintu rumahku, aku denger persis banget ada yang nyanyi. Cewek. Jelas banget. Tapi maksudnya gini, aku nggak enak juga bangunin papa ya. Maksudnya papa kan udah begadang tuh. Adik aku geser, dengar nggak sih lu? Gitu. Kayak, enggak. Jadi aku kayak dibikin gila sendiri, Kak. Dengar nggak nyanyi-nyanyi apa? Nggak tahu, nggak jelas, gumam gitu. Oh, kayak senandung gitu ya? Iya, kayak senandung. Tapi lama. Soalnya aku alihin sambil aku nonton YouTube nih. Jadi aku nonton YouTube, aku masih denger dia. Wih, kenceng dong suaranya. Kenceng, Kak. Jadi jarak dari ruang tamu tuh lumayan lah ya. Maksudnya nggak deket banget ke pintu keluar, tapi tuh denger jelas banget. Ya udah, aku berusaha, aku nonton YouTube tuh, aku ngalihin kan perhatian aku, tapi aku tetap denger. Sampai azan subuh selesai, baru berhenti.
Ya, itu baru aku bisa tidur. Nah, besokannya tuh cuma ya gitulah gangguan balik lagi, suara, ketokan gitu. Sampai ada satu momen, suami aku ini pulang cepet, Kak. Pulang sekitar jam 4. Jam 4 tuh udah di rumah. Nah, ini juga long story short, suami aku juga dulunya belajar ya. Dia juga bisa gitu, tapi nggak diasah maksudnya. Nah, terus udah kayak gitu. Cuma awal-awal mah suami aku nggak ikut apa-apa, maksudnya nggak ikut bantu doa atau jaga gitu ya, cuma papa. Nah, habis kayak gitu ada satu momen dia baru pulang nih, masih di bulan pertama, bulan-bulan awal nih, pulang. Emang jujur perasaan aku nggak enak saat itu, cuma karena papa tuh selalu nenangin ya, kayak udahlah tenang aja, udah nggak apa aja nggak ada. Jadi aku kayak ya udah gitu, kalau perasaan gak enak tuh aku kayak ya udah gitu, aku bawa enjoy gitu. Sampai satu hari ada kejadian dia ini pulang cepet, terus ada satu momen, jadi kan gini Kak, ini kan kamar nih, kan kotak kamar nih. Nah ini pintu di sini. Nah ini kasur aku. Jadi pintu tuh di sini. Nih kasur aku. Nah ini jendela. Nah aku lagi gini nih, ngadep ke tembok, ada TV. Aku ngadep ke TV kayak gini. Kan ada ekor mata nih. Aku nih nangkep nih di ekor mata aku nih. Di jendela aku tuh kayak 3, ya kayak segede pintu ini tapi ada 3. Oke, gede dong. Iya, lumayan gede. Nonton TV kayak gini, suami aku belum pulang. Maksudnya lagi OTW pulang. Aku tuh ngeliat kayak kain merah, tapi aku nggak liat kaki ya. Tapi di ekor mata aku liat lewat gitu loh Kak. Lewat, ya kan? Nah kayak gitu. Terus aku kayak, maksudnya aku karena aku udah dilatih tenang tuh sama papa, aku panggil pa gitu kan. Jadi ada yang lewat, aku bilang merah, aku bilang gitu. Oh iya emang udah nungguin dari tadi di bawah, kata papa gitu. Enggak, ini rumah aku ini kontrakan, tapi 2 tingkat Kak. Jadi yang satu ada orang di lantai 1, ada orang, aku di lantai atas. Kayak ya kayak gitulah kayak rumah, tapi nggak satu rumah satu pintu masuk ya. Jadi ada tangga samping, aku naik lewat samping. Kayak gitu. Nah terus udah habis kayak gitu, nggak lama suami aku pulang. Terus papa nanya, Andrew di bawah ketemu apa? Kayak gitu. Iya tadi ada yang pakai baju merah, kata suami aku, ya kan. Nah ternyata itu kuntilanak merah, Kak. Sama nih berarti yang dilihat suami sama yang dilihat di sama di ekor mata aku yang aku lihat merah ya. Tunggu, berarti awal ngelihat di kamar, di jendela, berarti dari tadi rumah Lip ini di atas, di lantai 2. Berarti dia melayang? Iya. Oh wow. Iya, tapi aku nggak lihat kaki ya. Maksudnya kan aku kan nggak gini. Ekor mata aku cuma lihat ada merah lewat gitu. Tapi lewatnya nggak yang sekelebet juga, pelan gitu. Lumayan pelan, nggak yang set gitu, nggak. Sudah di bawah. Terus kan kayak aku lupa saat itu kenapa, cuma aku intinya emosi lah Kak saat itu. Marah, kayak kesel. Terus kayak, mau apa sih kayak gitu. Kayak nggak cukup ya, gue dibikin nggak bisa tidur tiap malam, kayak gitu kan. Nah, papa aku juga saat itu nggak bilang sih pengirimnya siapa, padahal papa aku tahu. Nah, cuma waktu itu aku tiba-tiba frontal ngomong gini, panggil dong itu. Maunya apa sih? Aku kayak gitu kan, karena udah emosi, jujur. Papa nanya, nggak takut nih, yakin nih mau dipanggil nih? Enggak, karena itu masih sore, belum malam kan, jam 4-an kan. Terus kayak gitu, ya udah papaku nanya sama suami aku, mau ke papa apa ke Andrew maksudnya? Oh gitu. Ya, terus kata suamiku aku aja papa kan sakit. Kan. Terus habis kayak gitu, papaku baca-baca, nggak lama dia ketawa. Ketika itu aku kayak nggak pernah lihat muka dia Kak, beda, kayak langsung kayak dari kan gini, suami aku kan diam. Langsung ketawa kayak kayak gitu. Tapi kayak orang lain. Iya, dan aku ngeliatin muka dia kayak cewek. Ngerti nggak sih? Dan suaranya bukan suara dia. Terus langsung kebetulan papa aku kan pasang pagar di rumah. Nah, itu semenjak papa pasang pagar, aku tuh udah nggak pernah kayak se-ekstrim awal-awal lah. Kalau awal kan kayak aku doang tuh kayak deket banget. Kalau setelah papa pasang pagar tuh agak jauh, suaranya tuh agak jauh gitu. Nah, terus pas udah habis kayak gitu, tiba-tiba dia langsung melotot, suami aku itu. Suami aku langsung melotot, tapi ke papa. Kayak langsung melotot, kayak pokoknya pakai bahasa Sunda, tapi aku nggak bisa bahasa Sunda ya. Cuma aku inget pakai bahasa Sunda, cuma intinya tuh dia ngomong, siapa yang pasang pagar? Kayak gitu. Papa aku dengan santai, iya saya, kenapa? Terus dia ngomong kayak, sampean mau mati, kamu mau mati? Kayak gitu. Mau paehan, ada paehannya gitu. Oh, pakai bahasa Sunda? Iya, pakai bahasa Sunda. Mau mati kamu, kayak gitu. Nantang saya kamu, kayak gitu. Kayak,
Enggak nantang, saya cuma jaga anak saya aja, kata papa gitu kan. Kayak, oh mau mati kamu ya, nantang saya berani kamu, kayak gitu. Terus habis sesekali suami aku lihat aku, tapi ketawa. Terus tiba-tiba, udahlah tuh, sekitar 5 menit lah tuh, nantang-nantangan gitu lah intinya lah ya. Terus habis dia kayak gitu, udah ya keluar ya, kata papa gitu. Kasihan badannya, udah ya keluar ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak, Liv? Gitu kan. Ya aku nanya kayak, kamu disuruh siapa sih? Karena aku udah kesel juga kan waktu itu. Kamu disuruh siapa? Maksudnya kok mau sih disuruh kayak gini, kayak gitu. Terus kayak kamu tahu yang nyuruh saya siapa? Dia ngomong kayak gitu. Oke. Kamu nggak suka kan sama yang nyuruh sama dia ngomongnya apa ya? So, intinya tuh kamu nggak suka kan sama majikan saya. Ya aku sebenarnya nggak tahu juga ya. Maksudnya dia dari siapa gitu. Kayak enggak, saya nggak tahu kamu dari siapa. Aku kayak gitu kan. Terus kayak udah ya, kasihan badan Andrew-nya, kata papa. Udah yuk keluar, nggak mau keluar kak. Nggak mau keluar kan. Nah udah habis kayak gitu, kakak liat badan suami aku gede kan. Nih, mungkin gak orang kayak dia bisa kayang. Agak susah sih. Dia kayangnya tegak kak. Gini ya? Iya itu, ya? langsung kayak gitu kan. Aku kan takut juga kenapa-napa kan badan suami aku kan. Terus ada satu air yang kalau papa sholat tuh papa doain. Ambil air kayak gitu kan. Aku udah tahu tuh airnya maksudnya yang di mana, ada di kamar dia. Aku teriak ke adik aku, tolong minta ambilin air, dicipratin ke dia. Dia teriak, panas, kayak gitu. Nah, panas, kayak gitu lah pokoknya. Kayak tetap masih nggak mau keluar tuh, susah ngeluarin. Pokoknya susah lah ngeluarinnya. Tapi intinya udah berhasil tuh keluar tuh. Disemprotin berkali-kali kan. Suami aku langsung lemes tuh. Tapi kalau aku tanya sekarang, dia nggak inget saat itu dia kenapa. Bahkan dia nggak tahu diri dia kayang saat itu. Sudah. Nah di situ papa ngomong, kayaknya papa nggak bisa sendiri deh. Boleh nggak anterin papa? Jadi papa aku tuh punya adik yang emang dulunya, sekarang juga sakit sih. Tapi dulunya tuh papa tuh, adik papa ini, aku karena orang Betawi aku manggilnya Encing. Nah namanya aku sebut nggak apa-apa, Encing Oik. Aku manggilnya ya. Jadi dulu tuh waktu zaman mudanya, zaman masa jayanya sehatnya dia tuh ngilmunya sampai ke 9 wali kak. Oke. Nah maksudnya baik lah ya, bukan yang ilmu hitam gitu, enggak. Papa harus ke sana, papa harus minta tolong kayak gitu. Terus pas sudah habis kayak gitu, oke lah datanglah kita nih. Encing aku tinggal di Caringin di Bogor. Nah ternyata surprisingly aku nggak tahu karena nggak ada kabar, maksudnya nggak berkabar, keluarga aku tuh bukan tipikal yang sering berkabar gitu loh kak. Saya ingat aku terakhir aku lihat dia masih sehat ya waktu dulu. Surprisingly ternyata pas aku datang ke rumah dia juga sakit. Ya kata istrinya dia sakit tuh karena dia nolongin orang gitu loh. Oh berbalik ya? Iya berbalik ke dia sampai sakit gitu. Nah terus pas udah habis kayak gitu, ya udah kan. Jadi maksudnya dulu encing aku tuh suka buka jasa buat nolongin orang, sekarang enggak. Jadi sekarang dia kayak ya udah di rumah aja gitu, nolong orang yang pengen dia tolong aja. Jadi dia papa cerita, aku cerita. Kata encing aku, ya udah ya bentar, mau sholat dulu. Sama encing aku tuh minta nama lengkap sama binti aku. Terus pas udah habis kayak gitu, nggak lama, 45 menitan, sholat asar tuh aku inget, dia keluar. Kayak iya nih, emang ada hantamannya, kata gitu. Tapi ini mah bukan orang jauh, kata dia, kata encing aku. Ini masih sedarah, masih kandung, gitu. Terus udah habis kayak gitu, papa juga lagi-lagi mukanya nggak yang kaget ya. Maksudnya kayak yang udah tahu jawabannya gitu. Kayak, siapa sih? Aku nanya gitu kan. Kayak, udahlah nggak usah tahu. Kayak gitu. Kayak, udahlah kita mah fokus perbaiki diri aja. Kata encing aku gitu. Encing bekelin air aja ya. Dibekelin air tuh akhirnya. Ntar siram ya depan pagar. Pakai ngepel ya airnya. Kayak gitu. Terus pakai mandi ya. Kalau dikasih 1 botol aqua yang 1500 ml itu. Nah, terus pas udah habis kayak gitu, udah tuh. Nah, kan secara nggak langsung kan berarti kan papa aku kan jadi garda terdepan aku ya kak. Iya. Untuk melindungin aku nih. Ada satu momen, satu kejadian yang dimana aku tuh harus pisah sama papa sama adik-adik aku. Dan ini ulah si pengirim juga sebenarnya. Tapi bukan goib ya, maksudnya di dunia nyata dia melakukan ini sehingga aku nggak bisa tinggal bareng lagi. Sama papa sama adik-adik? Iya. Oh wow. Nah, aku sampai pindah 4 rumah kak. 4 kontrakan rumah. Dari 2024 awal sampai sekarang aku tuh pindah 4 kali. Yang pindah nih papa apa? Enggak, aku pindah, papa pindah. Jadi kita pisah. Gitu. Sampai pindah 4 rumah? Iya. Sampai di rumah yang sekarang.
Nah terus udah habis kayak gitu pisah, aku papa. Cuma papa nitip kalau ada apa-apa telepon aja Encing Oik ya, kata papa gitu. Karena papa aku nggak megang HP. Adik aku juga, ini terserah sih ya mau ditanyaan atau enggak. Maksudnya kayak, kan kalau nggak ada aku papa nggak bisa ngapa-ngapain juga. Maksudnya nggak bisa kerja, nggak bisa apa. Jadi intinya tuh kayak yang ngirimin ini kayak udah, papa udah terserah, nggak tahu mau kemana, terserah gitu. Gitu. Kalau tadi aku ceritain mah kakak ngerti ya maksudnya ya. Nah terus habis udah kayak gitu, udahlah intinya aku pisah nih sama papa nih, lost kontak nih sama papa saat itu gitu. Aku pindah ke rumah kedua di Cibinong, Bogor. Nah rumahnya ini ngontrak rumah lagi tapi dia itu agak perkampungan sih, nggak kota. Kan yang pertama nih aku di Tangerang, kota, tengah kota. Nah di Bogor ini aku kayak kampung lah ya jatuhnya, perkampungan. Lagi-lagi sama, aku nemu kontrakannya itu 2 rumah. Aku di atas. Kok selalu begitu ya? Enggak, yang 2 rumah awal doang, yang 3-4 ini enggak. Oh. Nah terus yang di bawah ada orangnya. Jadi aku harus naik dulu lewat depan tuh lewat naik. Nah terus udah habis kayak gitu, awalnya nggak kenapa-kenapa karena aku dititipin, dibekelin air itu. Jadi waktu pindah papa bilang nanti kalau udah pindah ke tempat baru jangan lupa siram ya pagernya pakai air ini gitu, pakai pel, sholat harus tetap jalan kata papa. Kalau bisa puasa juga, oke aku ikutin. Terus pas udah habis kayak gitu, di rumah kedua nih, kejadian pertamanya itu seingat aku ya, dulu kan depan aku tuh pohon pisang banyak banget. Awal kejadiannya itu waktu aku belum ada seminggu tinggal di situ kayaknya. Seminggu belum ada di situ. Nah, waktu aku awal pindah aku siramin air nggak ada apa-apa tuh. Maksudnya aku nggak ngerasain yang gimana-gimana ya, masih aman-aman aja. Nah, terus habis kayak gitu, suami kerja kan, belum pulang nih, aku sendiri di rumah. Nggak sengaja ketiduran Kak, pas maghrib. Ketiduran. Capek karena aku begadang terus kan, maksudnya kalau dibikin gak tidur itu hampir tiap hari lah. Kayak aku tuh tidur paling sehari 3 jam. Dan ini posisi udah tinggal bertiga aja nih. Iya, udah tinggal bertiga. Iya, ya kan? dan ditinggal tiap hari, bayangin. Nah, udah habis kayak gitu aku tidur maghrib. Terus aku mimpi. Di mimpi aku itu ada yang ngomong, nggak tahu, aku dengar suara di mimpi aku ada yang ngomong, di depan udah ada yang nunggu tuh. Anjir. Di mimpi aku ya. Jadi di rumah kedua ini lebih kecil, cuma 1 kamar, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, 1 dapur, lebih kecil. Karena aku mikirnya aku nggak mau yang gede-gede juga, takut kan. Terus udah habis kayak gitu, kebangun lah, Kak, kebangun nih. Aku lihat jam 6:30. Aku cek HP, oh suami aku nggak ada WA, nggak ada apa. Anak aku ya masih tidur. Terus aku nggak tahu, perasaan nggak enak aja. Perasaan nggak enak, balik lagi perasaan nggak enak. Terus abis itu aku buka pintu, kan depan aku balkon nih. Jadi ini rumah, ini balkon, samping sini tuh tangga buat ke bawah. Oke, kebayang. Ya, nah di ujung sini ada tangga buat ke bawah. Nah aku di situ lihat pocong di tangga paling atas. Aku lihat pocong, tapi itu first time-nya aku lihat dengan kepala mata aku sendiri, jelas banget. Itu first time. Kayak gimana bentuknya yang diingat waktu itu? Kayaknya kusam coklat. Tapi aku lihat mukanya hitam doang. Aku nggak lihat jelas hidungnya kayak gimana, mulutnya kayak gimana ya. Cuma coklat aja, hitam gitu. Hitam aja ya? Iya, lagi gini, tapi liatin ke arah pintu aku. Gitu. Aku refleks dong nutup pintu. Langsung telepon suami dong. Kamu di mana, masih lama nggak? Udah utaya pulang, sabar ya. Nah udah habis kayak gitu udah. Aku cerita sampai suami sampai rumah, aku cerita kan. Tadi aku lihat ini, gemetar gitu aku. Karena first time kan Kak. Aku lihat ini kayak gitu, terus kayak ya udahlah. Suami juga tipikal yang nenangin doang sih, maksudnya kayak ya udahlah, tenang aja udah. Ya udah, mungkin suami bilangnya mungkin penghuni sini kali lagi lewat kayak gitu. Kita kan baru di sini, mungkin mau kenalan. Waktu itu bilangnya kayak gitu. Tapi takut, aku bilang sampai besok tuh aku mohon-mohon ke dia biar dia jangan kerja waktu itu. Terus habis udah kayak gitu udah. Tapi harus kerja kan, mau nggak mau. Udah. Besokannya aku ketiduran lagi nih Kak. Lagi-lagi maghrib. Karena anak aku tuh setiap maghrib pasti tidur. Lagi-lagi maghrib. Aku dengar lagi suara. Tapi yang kemarin itu aku mimpi suaranya cowok ya. Oke. Yang ini aku mimpi suara cewek. Suaranya persis banget sama si pengirim. Di luar udah ada yang nunggu tuh. Kayak gitu lagi.
Kayak gitu lagi, tapi karena aku trauma sama yang pertama, aku nggak mau buka, nggak mau keluar gitu. Ketika aku kebangun, aku bilang, kamu di mana gitu kan? Cepetan dong pulang, iya ini lagi OTW. Karena suami aku pulang jam 8-an kayak gitulah, jam setengah 8 gitu. Udah, terus tiba-tiba suami aku pas di luar ngomong, kok di luar bau amis ya? Kayak gitu, di luar kok bau anyir, katanya gitu kan. Kayak, aku udah pel kok, aku bilang kayak gitu. Tadi sore aku udah ngepel kok, iya bau anyir, kamu keluar deh. Terus, karena aku mikirnya ada suami aku kan ya, aku keluar nih. Di persis tangga yang tadi ada si pocong itu, aku lihat kayak 3, tapi kayak kakak tahu kembar yang, kalau bayi kembar yang mepet gak? Saling mepet, tapi ini gede, tapi nggak ada kepalanya. Idi. Bajunya putih tapi berdarah, tapi nggak ada kepalanya kak. Kok aneh banget bentukannya. Aku lagi-lagi di tangga yang sama yang pocong tadi ya. Aku refleks lagi dong banting pintu, nangis di situ aku gemetar banget kan. Kayak itu ada itu tadi, aku ngomong kayak gitu kan ke suami aku kan. Ada apa? Ternyata suami aku tahu, tapi suami aku nggak ngomong. Suami aku tuh udah lihat itu ternyata. Terus kayak, tapi suami aku kayak nenangin, enggak ada apa-apa. Malamnya baru cerita, ya sih tadi emang ada, cuma ya udahlah nggak usah dibikin panik, kata suami aku. Masih kayak gitu suami aku tuh. Apa sih dia bayi gitu ya? Kayak... Enggak, dewasa tapi dempet kayak bayi kembar. Iya, gitu ya? tahu kan? Jadi yang saling dempet. Jadi badannya gede nih. Iya, gede kayak orang dewasa ya. Tapi nggak ada palanya. Pokoknya di saat aku udah nggak tinggal sama papa, baru nih aku dilatih sosok-sosok nih. Pas udah nggak sama papa nih. Udah kan saat habis kayak gitu, udah tuh. Besoknya aku nggak mau tahu gimana caranya, aku nggak mau dia kerja aja pokoknya. Akhirnya besok dia nggak kerja. Besok nggak kerja, udah tuh seharian ditemenin. Nah, aku tidur siang kan. Ada momen aku tidur siang, aku bangun sekitar jam 2-an. Jam 2 atau jam 3 asar lah itu pokoknya. Aku bangun, tiba-tiba di dada anak aku ada cakaran. Cakarannya baru, tadi aku udah kasih foto ya. Cakarannya baru dan itu nggak mungkin, aku tuh kakak tahu nggak ada kuku. Ya, anak aku juga kukunya tuh selalu aku gunting lah, nggak mungkin dia garuk-garuk sampai cakar begitu, nggak mungkin. Sekecil gitu. Itu ada cakaran, aku panik dong. Kayak aku panggil beb gitu kan. Ini anak lo. Suami aku juga yang udah yang kayak gitu tuh. Kayak, aduh gimana nih? Yaudah, kita doa aja. Suami aku tuh kayak gitu, doa aja. Habis kayak gitu doa, udah. Aduh gimana nih? Akhirnya aku bingung kan, harus aku apain? Aku takutnya tuh kalau aku kasih obat-obatan perih, karena masih basah. Iya benar. Cakarannya tuh masih basah. Siang loh kak. Malamnya sekitar habis maghrib, ini aku nih, bagian sini samping payudara bawah perih. Aku gini, ini perih apa ya? Tiba-tiba tuh kayak kalau cakaran banyak kan keraba ya. Maksudnya kalau ada cakaran kan keraba, kalau diraba kan ketahuan. Aku buka di depan kaca, ini cakaran banyak banget. Lu? Aku udah kasih fotonya juga. Literally cakarannya ngacak deh tuh, udah banyak banget deh di sini deh. Di sini ngacak, banyak banget. Nah di rumah kedua inilah cakaran-cakaran ini ada. Setelah aku udah nggak mau apa-apa. Dan penampakan ini banyak banget. Tapi yang memori yang aku inget di otak aku, yang paling aku masih inget detailnya cuma itu, 2 itu. 3 pala buntung sama pocong. Berarti selepas nggak tinggal lagi sama papa, makin parah ya gangguannya? Iya. Dan anak aku kan full ASI dan DBF juga, jadi aku nggak pumping. Jadi dan ASI aku yang lancar tuh yang kiri, yang kanan tuh nggak gitu lancar. Sampai ada satu momen, ini aku lengkap aja ya, karena gangguannya tiap hari tuh kayak gitu aja sebenarnya. Oh, muter aja ya? Iya, muter aja, dari suara, bau-bauan, gitu-gitu aja sebenarnya. Suara apa yang paling ganggunya? Yang hampir setiap hari itu suara apa? Nyanyi itu berulang. Suara orang senandung itu berulang terus. Di mana deh biasanya? Di depan pintu, di luar pintu. Jamnya? Random atau selalu jam segitu-gitu aja? Malam, tapi selalu random. Tapi malam? Malam iya, maksudnya nggak di jam tertentu, tapi selalu terjadi malam. Dia senandung dan nggak jelas senandung. Senandung ya, kayak ya kayak gitu aja. Habis kayak gitu, itu yang maksudnya itu yang paling bikin aku merinding soalnya kalau cuma kayak siulan, aku agak mulai terbiasa kan jadinya. Terus habis kayak gitu, ada satu momen juga di rumah kedua ini, aku lagi tidur. Paginya aku buka, sekitar jam 5-an tuh aku baru bangun, lagi nggak sholat memang kebetulan. Nggak ngerasa perih, nggak ngerasa apa.
Aku saat itu malam itu aku tidur memang masih pakai bra. Biasanya kan aku lepas bra, tapi saat itu aku nggak tahu kenapa aku lupa, pokoknya aku masih pakai bra. Tapi bra aku nggak ada yang pakai kawat Kak. Kan ada bra yang pakai kawat, ada yang enggak. Oke. Nah bra aku tuh nggak pakai kawat. Nah cuma yang ini aku fotonya nggak ada karena aku nggak sempat foto waktu itu. Jadi pas aku pagi nih kan aku ritual aku tuh kalau pagi tuh aku selalu mandi pertama. Aku mandi pertama, baru aku bangunin suami, baru bangunin anak. Aku mau mandi nih. Ceritanya nih mau mandi nih 5:30 tuh. Jam 5 ke setengah 6 tuh aku mau mandi, mau buka baju di kaca, di kamar mandi ada kaca. Ini aku udah cakaran tapi darahnya masih ngucur. Jadi kan kalau payudara ada areola nih yang coklat tuh. Yang bagian sini. Oke, ya betul. Nah, itu di sekeliling sini tuh cakaran. Tapi cakarannya kecil-kecil kayak kuku cek gitu. Kalau cakaran aku yang ada fotonya tuh cakaran panjang. Nah, kalau ini tuh kayak cakaran kucing lah ya. Cek. Tapi darahnya masih netes ke bawah. Kok bisa? Gitu loh. Kata suami, BH kamu kali rusak iya, gitu benar. kan. Tapi kan Logikanya. aku nggak punya BH kawat, Beb. Aku bilang gitu kan. Dan abis itu nggak tahu lah suami aku nih meskipun bisa ngerti gitu dan lihat, dia nih selalu bikin aku nggak pengen bikin aku parno gitu loh. Kayak coba sini BH-nya aku ada digini-gini sama dia. Dan nggak kenapa-kenapa. Dan itu kalau koreng kan gini Kak, kalau cakaran kan jadi koreng ya nanti ya. Itu kan bisa berhari-hari baru hilang. Ya kan? Aku 2 hari hilang. Jadi sehari pertama itu ya udah, tapi aku pakai mandi nggak sakit ya. Aku siram air nggak sakit. Itu nggak ada rasa perihnya? Nggak ada. Gatel aja. Oke. Gatel aja. Aku siram aku mandi tuh, bismillah kan. Nggak sakit, nggak perih. Dan itu di payudara yang, maaf ya, buat nyusuin. Buat asin ya? ya, buat yang nyusuin sebelah anak. Kiri kan? Iya, sebelah kiri. Lusanya tinggal bekas-bekasnya doang. Maksudnya biasanya kan koreng dulu, apa dulu, gitu kan. Biasanya kan merah dulu tuh, terus koreng. Ini enggak, ini langsung ya udah kulit aja. Jadi kayak bekas cakaran di kulit aja. Kayak disengaja di sebelah kiri nih, ya kan, iya, ditaruh. Iya. Tuh, Terus, anjir, ngeri banget ya. Iya. Kok bisa tiba-tiba berdarah gitu ya? Jadi di rumah itu kalau nggak salah kita cuma 3 bulan ya Beb. 3 bulan pindah ke daerah Cibubur. Oke, Cibubur di mananya nih? Deket Trans Studio. Satu rumah nih. Dah. Lagi-lagi waktu aku visit ke rumah ketiga sebenarnya enak. Enak rumahnya nih? Iya, nggak ada masalah, kayak ya udah nyaman aja gitu, kayak dekat masjid lagi aku mikirnya. Dan ini di kota ya, kalau di Cibinong kan aku agak masuk ke dalam. Ya Cibubur rame banget loh. Ya kan? Gitu. Apalagi di daerah itu. Aku deket Transyogi lagi. Nah, udah habis kayak gitu, mikirnya enak, udah deket pinggir jalan. Udah tuh seminggu enak, nggak ada kejadian apa-apa. Oke. Lagi kayak kan. Nah aku nih flashback bentar ya. Aku tuh waktu datang kencing aku waktu itu, aku tuh diajarin Kak cara biar air tuh bisa jadi pagar tuh gimana, bacaannya tuh apa. Oh iya. Jadi tiap aku pindah rumah, aku siapin air, aku bawa sholat, aku bacain, aku siram, gitu. Nah terus udah habis kayak gitu, ada satu momen itu di rumah aku bau nyengat, nggak enak, bau busuk banget. Sama kayak di rumah pertama apa beda bau? Enggak, lebih nyengat. Wow. Lebih nyengat lebih lagi. Parah ya. Iya. Nah kan, itu siang-siang tuh Kak. Siang-siang di seminggu awal, enggak, setelah aku seminggu tuh aman, terus 2 minggu pertama itu mulai tuh bau-bauan lagi. Aku laporan lah sama suami aku, biasa Beb ini ada bau ini. Suami aku tiba-tiba ada satu hari dia pulang cepat. Di 2 minggu ini ya, cuma aku lupa hari apa. Cuma di 2 minggu pertama tinggal di rumah ini, ada satu momen dia pulang cepat. Terus dia bilang, kamu ada ngerasain apa nggak hari ini? Gitu kan. Enggak, cuma bawa-bawa aja biasa, aku bilang gitu kan. Terus kayak, ini aku jujur sama kamu jangan takut ya. Dia ngomong kayak gitu suami aku kayaknya. Sebenarnya seminggu ini, ya 2 minggu itu ya, 2 minggu setelah tinggal di rumah, sebenarnya seminggu ini di depan tuh ada yang nungguin tahu, kata dia gitu. Makanya, tapi aku lihat kamu baik-baik aja, makanya aku nggak nanya. Cuma ini udah seminggu aku lihat kamu nggak ada komplain lihat apa-apa, makanya aku nanya, kata suami. Apa sih? Itu di depan kayak nggak tau lah, kayak bajunya warna merah, kata suami gitu. Rambutnya panjang tapi perutnya bolong. Kayak gitu. Itu point of view suami ya. Jadi karena udah disiram air itu dia nggak bisa masuk Kak ke dalam. Jadi dia nungguin aja di luar. Nungguin aja di luar ya. Dan itu berarti 2 minggu aku tinggal di situ ya. Seminggu pertama kan aman nih. Nah minggu kedua, seminggu itu dia literally diem aja di luar. Terus udah habis kayak gitu, suami aku dimimpiin. Jadi dia itu dimimpiin, di mimpi dia gelap nih.
Terus dia ditemuin sama dua makhluk tapi berjubah gitu loh. Berjubah-jubah hitam. Oke, terus? Tau Dementor nggak? Tahu. Ya kayak gitu ya. Mm. Kayak Dementor gitu. Dua Dementor hitam, satu Dementor tapi merah. Ada yang hitam, ada yang merah. Iya. Oke. Nah, awalnya dua doang nih yang datang nih. Yang di mimpi ya. Kayak dulu kayak intinya tuh kayak ngapain sih lu nge-shield istri lu kayak gitu loh. Melindungin istri lu tuh ngapain sih? Dia nih begini demi kebaikan lu loh. Di mimpi itu. Dia Ya. dalam tanda kutip nih ya. Ya. Dia nih kayak gini nih demi kebaikan lu loh. Terus kan kayak gitu. Terus ya suami aku ya maksudnya kayak lu tuh maunya apa sih? Gak capek apa? Di mimpi itu muncullah yang merah Dementor, kayak Dementor merah nih. Muncullah yang ini. Tapi di mimpi itu suami aku ditusuk. Anjir. Jadi tiba-tiba kan Dementor kan kain doang ya. Tiba-tiba keluar tangan terus nusuk dia terus dia mental dia bangun. Di mimpinya. Terus habis kayak gitu dia ngomong, "Beb kayaknya sama yang kayak dia omongin papa. Beb kayaknya aku nggak bisa handle sendiri deh." Kayak gitu. Aku dapat warning. Dia bilang. Baru tuh besokannya dia cerita lah mimpi dia begitu. Oke. Kita sampai datangin 5 orang dengan 5 agama berbeda, Kak. Masa sih? Iya, kita nyari dulu. Tapi sebenarnya gini, aku kan basicnya Islam ya. Tapi kalau suami tuh keluarganya campur-campur. Oke. Jadi suami yang ngajak, coba yuk ke ini, campur coba sari. yuk ke iya, Pancasila. gitu deh. Terus akhirnya udah. Pertama kali ya of course kita datengin yang Islam dulu. Aku cuma sebut apa yang aku alamin. Dia sama kayak encing aku juga, dia ngomong, ini masih sedarah, masih kandung. Deket banget ini. Nyebutin ciri-cirinya. Ciri-cirinya begini-gini. Aku kasih unjuk fotonya dia tuh. Ini bukan. Iya. Terus datang lagi nih kita ke Romo. Katolik. Curhat dah. Sama. Kok ini masih saudara loh sama kalian. Deket banget. Apa nggak coba perbaiki aja komunikasinya. Kayak gitu Romonya ngomong. Sudah. Kita lagi ke Kristen pendeta biasa nih. Pengusiran roh jahat lah bahasanya ya kalau pendeta. Iya, sama merujuk ke orang yang sama. Ada momen sama suami tuh ke Bali. Jadi kita ke pendeta Hindu. Sama. Merujuk ke orang yang sama. Terakhir ke Buddha, ke wihara di Tangerang. Oh iya. Ya ke Bante. Sama. Dan niatnya tuh saat itu ya, kalau sekarang mungkin niat dia berubah. Saat itu niat dia tuh pengen bikin aku pisah aja sama suami aku. Tapi dengan cara kalau akunya yang sakit-sakitan sehingga dia berpikir suami aku bakal ninggalin aku atau akunya mati. Oh gitu. Gitu, ya. Kan aku menghormati 5-5-nya ya, Kak. Aku tuh dibekelin di 5-5-nya tuh air. Dari 5 agama. Iya, dari 5 agama berbeda. Aku dibekelin air. Kalau pendeta Romo air suci, ya kan? Dikasih. Terus aku dikasih. Kalau yang pendeta dia ngasih minyak. Jadi dia bilang kalau ada cakaran lagi pakai ini aja. Yang dari yang mana nih? Pas dari Bali? Iya. Terus udah, ya aku ya menghormati lah ya. Maksudnya aku yakin semua agama baik lah, mengajarkan kebaikan lah ya. Ya aku minumin aja dah airnya. 5 botol tuh. Jadi kata mereka kalau mau habis isi lagi ya airnya biar nggak habis. Gitu kan. Jadi aku sampai sekarang di rumah ada 5 air tuh. 4 air 1 minyak. Minyaknya jarang aku pakai sih kalau ada cakaran di aku atau di anakku aja. Nah, udah habis kayak gitu, udah. Tapi aku intensnya Kak berhubungan sampai sekarang nih sama yang Islam. Orangnya di Cipanas. Baru 2 hari lalu kemarin ke dia. Oh, sering ke dia lagi, balik lagi. Karena gangguannya apa sekarang? Masih ya? Iya. Ini nggak apa-apa ya kalau ceritanya nggak beruntutan ya, kan let it flow aja. Nggak apa-apa. Anak aku ini yang kedua, habis rawat inap, Kak. Yang ini, yang iya, di bawah? Makanya batuk-batuk. Ini anak kedua ya berarti? Anak kedua, iya. Anak pertama yang di mana? Di rumah ada? Iya, ada di rumah. Terus ada 1 orang yang jagain lah. Sehari sebelum dia sakit, kita semua tuh habis ketemu dia. Ketemu dia nih. Sebenarnya gini, orangnya tuh NPD gitu loh Kak. Jadi kayak mukanya tuh banyak. Ngerti nggak sih? Jadi kalau di depan dia tuh sebenarnya kita kayak fine-fine aja. Karena aku sampai detik ini tuh nggak pernah yang kayak, lu ngirimin gue ya? Enggak. Oh tapi berarti orangnya sering ketemu juga berarti? Nggak sering juga. Nggak sering juga ya? Kalau dia lagi datang aja atau kalau misalkan ya aku mau datang ke dia. Kayak gitulah ya. Tapi kelihatan memang nggak suka gitu? Dari dulu. Oh oke.
Ditunjukkan apa enggak ditunjukkan? Dulu ditunjukkan. Sekarang Kayak baik. oke. Tapi baiknya itu aku ngerasa intimidasi sih, lebih kayak ngintimidasi Oke. sih. Terus ini kemarin kita ketemu di satu rumah. Nggak sakit nih Kak. Bayi aku tuh dari 1 bulan sampai 3 bulan kemarin tuh nggak ada sakit loh. Nggak pernah ke dokter maksudnya. Nggak ada riwayat apa-apa ya. Sampai ketemu dia, besokannya kita sakit. Demam biasa kan. Aku pikir ya udahlah bayi demam, aku biarin 3 hari lah ya. Nggak sembuh. Akhirnya aku bawa ke dokter. Sampai di ronsen nggak ada apa-apa Kak. Tapi dokter lihatnya itu sesak. Dia sesak nafas anak aku. Tapi kan di ronsen nih, di x-ray. Nggak ada apa-apa, maksudnya di paru-parunya ya bercak-bercak normal aja. Maksudnya nggak yang gimana-gimana. Tapi karena sesak makanya dirawat inap. Nah udah habis kayak gitu, 4 hari dirawat inap pulang. Kambuh lagi. Tadi pun habis dari dokter lagi, aku maksudnya nanya aman nggak kalau aku bawa keluar gitu. Dokternya lagi-lagi cek, ini aman kok paru-parunya. Mungkin cuma dahak aja kali ya di tenggorokan, makanya anaknya ngegrok gitu, batuk gitu. Udah. Kak dari awal bulan, nggak wajar dong bayi sakit. Maksudnya sampai sebulan gini udah dikasih obat sampai rawat inap nggak sembuh. Ya nggak? Sampai akhirnya aku tuh emang pengen niat ke si teteh ini nih, yang di Cipanas tadi, yang aku sebut tadi. Balik ke sana lagi. Iya, pengen balik ke sana lagi. Nah, paginya, subuhnya pas aku mau, jadi hari itu tuh mau datang nih ke teteh nih, 2 hari lalu mau datang nih. Nah, pengen berangkatnya sebenarnya sore, karena biasanya dia tuh kalau pagi siang itu biasanya ada tamu gitu lah. Aku niatnya pengen datang sore, maksudnya nyampe sana biar malam aja gitu. Biar nggak ada siapa-siapa. Iya, maksudnya biar enak lah, sepi gitu. Nah, subuhnya suaminya aku masuk ke kamar mandi, apalah cuci muka, tiba-tiba ada coretan darah di kamar mandi. Aku ada fotonya. Aku nggak tahu itu tulisan Chinese atau Sanskerta, aku nggak tahu. Mana sih lihat fotonya dong? Coba lihat ya. Aku nggak tahu itu apa. Coba ini gimana? Itu. Oh iya nih. Yang malam terakhir ke kamar mandi tuh aku nggak ada apa-apa. Tulisan apa ini ya? Nggak ngerti. Kayak ada tulisan Chinese-nya? Ya. Cuma udah kan tuh aku ke teteh kan akhirnya. Nah detik itu juga setelah suami lihat itu, detik itu juga udah deh kita berangkat sekarang. Sebelum aku ngomong curhatan aku sakit sebulan nih, aku ngasih tunjuk itu dulu. Teh ini ada di kamar mandi, aku bilang. Terus tetehnya lihat merem sebentar gitu. Kayak, oh ini mak, apalagi ada keluhan apa lagi awalnya gitu. Aku cerita anak aku sakit. Nah dari situ baru dia ngomong, iya ini tuh yang di kamar mandi, jadi si sosok di badan dia waktu kita ketemu di awal bulan itu ngikut nempel ke anak aku yang ini. Oh. Karena anak aku yang ini tuh belum aku bawa kemana-mana kan, jadi belum ada pagar lah ibaratnya. Belum ada pagar yang dibuat gitu. Jadi bisa nempel ke dia, makanya sakit Kak. Makanya sakit nggak sembuh-sembuh, nempel di dia. Diem ya di kamar mandi tuh makhluk. Ya nggak tahu ya, dia kalau kata teteh sih dia ngasih tanda kalau dia tuh ada di situ. Terus udah, tapi pas pagi itu kita kan sempat ngasih tahu teteh ya. Kebetulan tuh subuh teteh juga udah bangun sholat subuh mungkin. Siram aja pakai air garam kata teteh. Akhirnya pas sebelum kita berangkat kita siram dulu tuh pakai air garam. Dan ternyata ya itu yang di kamar mandi itu sosok itu yang nempel ke anak aku. Kalau menurut aku sih itu tulisannya kayak semacam Chinese ya. Iya iya. Chinese. Kayak ada tulisan Chinese-nya ya Iya. di beberapa itunya. Iya. Ya dia itu beribadahnya ke Bantai Kak. Oke. Maksudnya ke wihara ya. Iya. Iya. Kalau di Bangka Tepekong. Iya. Ya kayak gitu. Terus ada satu momen juga waktu aku hamil anak aku yang ini. Lagi-lagi nih sama aku ngerasain perih. Ini di rumahku yang sekarang ya. Ngerasa perut aku perih. Aku ada fotonya juga, aku fotoin. Kok berlanjut terus ya? Iya, sampai ya? sekarang Kak. Itu cakaran panjang banget ke di perut aku lagi hamil. Jelas banget, aku foto. Dan lagi-lagi itu dari dia lagi. Kayak aku tuh cuma kayak, lu mau sampai kapan sih kayak gini? Kayak untungnya apa sih gitu. Kayak emang ngisengin kita gini lu dapat apa sih gitu loh. Terus yang kayak, nah tadi kan aku bilang, waktu pisah sama papa, aku kan teleponan terus sama encing. Aku tuh, yang ngasih air. Waktu itu encing aku
Pokoknya aku lupa lah, pokoknya dia bilang dia lagi mau ngambilin air buat aku. Tapi air terjun di Gunung Salak. Tapi nggak nyampe naik gunung ya, maksudnya cuma ke Taman Wisata Halimun Gunung Salak, air terjun apa namanya, aku nggak tahu. Mata airnya. Iya, ke situ, mau ke situ. Nggak ada lagi, biasa aja nih Kak, lagi siang-siang. Lagi buka kan taman wisatanya, terus abis kayak gitu, jatuh 6 meter ke jurang gitu. Jadi dia jatuh tuh kayak, tapi bawahnya tuh batu-batu gitu loh. Idi. Sungai yang cetek, sungai yang ngalir gitu, tapi ada batu-batu, dia jatuh ke situ sampai tangannya patah. Aku juga udah kirim fotonya. Aku dikabarin sama istrinya, kita langsung nganter ke rumah sakit. Ya, dan dia bilang dia didorong sama orang suruhan yang ngirimin. Ini ya fotonya ya? Ya. Ini si Cing nih. Iya, adik papa. Dari situlah kan aku nggak enak ya kalau minta tolong ke dia terus. Iya. Maksudnya udah sampai kayak gitu, nggak sampai dicelakain gitu kan. Aku stop ke dia. Maksudnya ya udahlah. Itu pas di rumah kedua yang tadi aku bilang. Ke rumah ketiga aku udah stop kontak sama dia. Ya, soalnya kalau emang biasanya ya setahu aku ya, kalau orang yang udah siap batu tuh berarti dia siap juga gitu. Iya. Ngelawan juga ya kan. Iya. Siap buat ngelawan juga. Gitu. Iya. Kayak lu mau bantuin orang lagi dipukulin nih, ya lu siap dikena pukul juga gitu. Iya. Harus siap kena pukul juga. Tapi sih dia ngomong sama aku waktu di rumah sakit, dia didorong, dia lihatnya itu cewek, rambutnya tuh keriting panjang, pakai baju warna hitam. Dia didorong itu. Nah, aku berhenti lah minta tolong ke dia, nggak enak kan, maksudnya sampai jatuh kayak gitu. Terus ada satu momen juga di rumah ini yang sekarang nih Kak, tapi udah 2 bulanan lalu kalau nggak salah. Sekarang Kan, nih ya, rumah terakhir nih ya, rumah ya, keempat. Aku baru lahiran ya, aku ingat banget itu baru lahiran. Aku makan di kasur kan, di kamar maksudnya makan. Jadi ini kasur nih, ini jendela. Aku taruh minum nih di depan aku, persis di depan aku. Sambil nonton YouTube kan, sambil nonton YouTube nih baru 2 sop lagi aku pengen minum. Pas aku begini minumnya nggak ada di jendela. Jadi kan kalau di jendela kan ada kayak apa ya, sanggahan gitu ya, kayak gini nih. Tapi di rumahku tuh agak lebar gitu lah. Di situnya Kak. Itu indah lu. Terus aku nggak lama aku dengar suara kayak kayak gitu. Aku langsung bawa anak aku ngibrit keluar kamar. Lagi-lagi nunggu suami pulang, baru aku berani masuk kamar. Itu yang baru-baru aja nih. Iya, itu baru 2 bulan. Selebihnya gangguannya gini ya, mungkin karena aku udah terbiasa jadi aku cerita kayak gak ada beban gitu. Iya, orang mikirnya bener gak sih? Jadi kalau kalian lihat banyak foto, banyak ini tuh, masa iya mau kayak udah capek ya, pindah juga udah 4 kali. Iya, maksudnya kayak aku mikir kayak coba yuk kita pindah ke alamat yang jangan sampai dia tahu ya, kalau bisa. Ya, dan yang terakhir ini jangan disepil ya. Iya, dia nggak tahu. Tapi ternyata nyampe juga kirimannya. Cuma emang nggak se-ekstrim dulu. Di Jonggol kan, yang baru ini di Jonggol kan? Iya. Iya, di Jonggol. Ya, ya gitulah. Jadi kita sasarin. Kalau mungkin yang nonton ngiranya aku kayak nggak ada beban ya, karena udah terbiasa sih Kak, lebih ke terbiasa. Dan ya udah, jadi kalau ada kayak gitu pun aku udah nggak bisa kayak dulu lagi. Kalau dulu aku heboh ke papa, kencing, ke ini. Kalau sekarang aku cuma bisa diem dan meyakini kalau yang Tete ajarin ke aku, meyakini pagar diri kita kuat, udah tenang aja. Dengan kayak gitu mereka nggak akan bisa kok. Dan yang sekarang dikhawatirin malah anak, ya kan? Iya. Bener nggak sih? Iya. Ada satu lagi nih aku baru inget. Apa tuh? Di rumah yang ketiga. Oh, yang sebelumnya? Iya, yang sebelumnya. Ketinggalan ya berarti? Iya, ketinggalan. Gimana tuh ceritanya? Kan lagi gangguannya kan nggak jauh-jauh dari bau-bauan, suara. Aku dibikin nggak tenang gitu. Ada satu momen, satu malam nih nggak tenang banget lah, nggak jauh-jauh dari yang tadi cewek merah perutnya bolong di rumah ketiga nih. Aku inget pesen-pesen dari encing aku aja saat itu. Pokoknya kalau emang malam nggak enak banget, paksa sholat aja udah. Meskipun sholat lu paksa aja udah gitu kan. Aku mau sholat Kak. Udah ambil wudhu nih, memberanikan diri, suami tidur kan aku nggak enak bangunnya juga. Baru begini Kak, baru mau begini tiba-tiba lampu mati. Aku positive thinking, takut tapi positive thinking. Oh, suami aku belum isi token kali ya. Aku cek keluar masih 500.000.
Lampu tetangga semua nyala. Mau gimana kan, ngomong nggak bisa gimana kan saat itu. Aku bangun suami aku, terus kayak, aduh suami aku cuma bisa kayak gitu doang. Ya udah kamu aku temenin. Udah deh kamu tidur ayam aja deh, aku bilang kayak gitu kan. Kenapa bisa mati? Kenapa akhirnya? Nggak tahu. Udah Tapi akhirnya pas azan subuh lagi azan subuh nyala tiba-tiba. Dan diketek-ketek dicoba nggak emang? Diketek-ketek nggak hidup nggak mati, maksudnya ya udah. Konslet aja gitu ya? Iya kayak konslet aja. Dulu aku sempat videoin sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, sebulan nih kalau nggak salah, sebulan atau 2 bulan kemudian, aku cari-cari lagi mau aku pisahin, maksudnya mau aku pisahin tuh yang khusus yang horor-horor tuh. Mau aku satuin folder, itu nggak ada videonya. Iya, dibikin folder aja nanti. Nah, tapi nggak ada. Jadi aku mikirnya logikanya mungkin kehapus anak aku kali ya, saat anak aku yang pertama main HP. Tapi aku pikir lagi kalau anak aku main HP, kehapus harusnya di folder sampah ada dong. Benar. Ini nggak ada. Jadi ya percaya nggak percaya sih kalau itu ya, aku nggak ada bukti juga sebenarnya, cuma ya itulah. Aneh ya. Kayak gitu. Oke, sampai sekarang yang terakhir kejadian itu yang darah ya, 2 hari yang lalu sebelum kesini. Coba bayangin itu guys. Jadi 2 hari sebelum syuting nih, ada darah tiba-tiba muncul di WC. Dan yang tinggal di situ cuman suami, Livi sama anak. Anak 2. Dan katanya suami baru berapa menit ya keluar dari WC? Jadi suami aku masuk ke kamar mandi. Nih, terus dia kan nyalain air. Maksudnya biar airnya penuh, karena air kamar mandi aku tuh nggak pernah kosong, kan bak mandi. Nah, karena makanya mungkin dikit, jadi penuhnya cepet kan. Cuma 2 menitan doang. Jadi pas masuk pertama tuh nggak ada apa-apa. Terus pas kedua kali masuk mau matiin air, karena air udah penuh, udah ada itu. Suami langsung teriak. Aku bangun dong. Kayak anjir apa? Aku langsung kayak HP, mana HP? Langsung kayak gitu. Kayak tiba-tiba nongol gitu ya. Iya. Apaan nih? Kayak gitu aja, ya udah. Itu kayak sebuah peringatan gak sih? Kayak sebuah peringatan atau ancaman gitu ya. Kalau kata tetehnya itu dia bikin tanda kayak gua ada lo di sini. Iya, kayak peringatan atau ancaman. Kayak lu jangan ngerasa aman ya, gitu. Lu jangan macam-macam lo kayak gitu. Iya. Gak apa-apa sih, selagi kita punya Allah ya kan. Iman. Harus punya iman yang kuat. Insya Allah lah. Semuanya nanti bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih mendingan, bisa jadi semuanya nggak kenapa-napa lah. Pokoknya nggak ada, jangan sampai ada yang terjadi yang aneh-aneh lah. Intinya semuanya lekas membaik. Oke, paling yang terakhir nih sebelum penutup nih ya, sebelum kita tutup podcast ini paling mau nanya, ada nggak sih, kan biasanya kalau kejadian gini kan ya udah berapa kali pindah rumah ngikut, benar nggak sih? Iya. Berarti di luar rumah pun kemungkinan kejadian ada dong. Ada nggak sih yang di luar rumah? Ada 1 kali. Aku sama suamiku 1 kali. Kapan tuh? Oh ya, aku di mobil berkali-kali. Nah, aku baru inget. Sering banget. Aku udah cerita. Oh iya, banyak banget ya cerita kita. 5 jam sebelumnya. Pas mau kesini ada keluar tol ini. Keluar tol mana tadi? Cakung. Iya. Kenapa? Ini yang mana dulu nih? Yang di mall dulu lah ya. Dulu nih. Yang barusan. Barusan. Kenapa tuh? Ini tuh terjadi nggak pertama kali, Kak. Ini tuh nggak tahu kenapa setiap aku mau ketemu orang untuk ibarat kata konsultasi masalah aku ya. Kalau ini kan cerita jatuhnya. Yang 2 ini aku pernah konsultasi, dan ini yang cerita nih yang 3 kali aku ngalamin. Jadi tadi tuh mau keluar tol, mobil aku tuh kayak ketimpaan bonaka gede banget, gebuk. Karena nggak ada apa-apa ya? Di tol nggak ada pohon dong. Iya kan? Iya, terus maksudnya kalau dicari bendanya pun nggak ada. Iya, nggak ada. Terus habis kayak gitu, nggak lama mobil berat. Oh iya. Mobil berat nggak lama nggak bisa digas. Wush, jadi pas udah ada buah kayak jatuh gitu, aku udah ngomong nih, lagi nih, kita diisengin lagi nih. Oh, makanya tadi dia bilang ada kendala di jalan. Iya. Kenapa? Tiba-tiba RPM naik dong ya? Jalan nggak ya? RPM naik, tapi itunya nggak jalan. Iya, RPM naik kan? Nah, terus habis udah kayak gitu, aku ada bawa air kan. Emang air doa lah, yang aku selalu bawa kalau kemana-mana. Nah, kayak gitu aku ingat, dulu Teteh tuh bilang, cipratin aja ke mobilnya, terus doa ini, itulah. Sudah, akhirnya kita berhenti dulu ya tadi ya, matiin mesin, cipratin air sebentar, doa yang disuruh Teteh tuh, doa-doa gitu kayak ayat kursi, Yasin ayat 9. Habis itu kayak gitu, cipratin air, 5 menit mobil nyala, normal. Iya, nggak bisa digasnya kayak berat ya kan? Berat ya? Tiba-tiba ngeden. Enggak, mobil berat. Awalnya kan jatuh, terus mobil berat. Udah dari situ, RPM digas, RPM naik. Tapi nggak jalan. Tapi nggak jalan. Iya, berarti bener sih.
Kayak dinaikin orang tapi nggak kuat kayak nggak kuat nanjak. Dan ini Kak, ini kan pernah kejadian 2 kali sebelumnya. Waktu pertama kali kejadian, aku pikir mobil aku lo bermasalah. Aku bawa ke bengkel, ke dokter mobil. Dicek nggak kenapa-napa Pak mobilnya. Udah dibawa ke dokter mobil. Udah. Bukan endorse anjir. Endorse. Dan ini kejadian lagi begitu mau ke sini ya. Iya. Yang di mall gimana tadi? Di mall itu aku ceritanya mau ganti pampers anak. Jadi kan ke ruang nursery itu, ke ruang ganti pampers, ganti popok. Nah, kebetulan mulai ini tuh jadi pas masuk ini di sini tuh tempat ganti pampers, di sini toilet wanita, di sini toilet pria. Nah, suami aku bilang, "Aku toilet bentar ya." Gitu kan. Terus aku bilang, "Oh ya udah ntar sini bantuin." Cuma 2 menitan, nggak lama masuk Kak. Suami aku masuk ke ruang ganti pampers itu. Ya aku biasalah minta tolong ambilin pampers dong, tisu dong, buangin ini dong. Tapi memang nggak ada ngomong. Tapi aku berpikir kayak 2 menit, oh ya udahlah cowok mungkin toiletnya nggak rame, pipis cepet, ya udahlah gitu. Cepet sih, emang. Ya kan? Biasanya cepet. Terus pas udah itu aku keluar pakai, maksudnya gendong bayi aku tuh. Di dalam itu seingat aku suami aku masih kayak cuci tangan karena habis buang pampers. Pas aku buka pintu dia ada di depan. Dia ada di depan, lagi cuci tangan di depan situ. Aku refleks langsung kayak, "Kamu baru selesai?" Aku kayak gitu. "Iya baru selesai." Aku kayak nggak mau cerita saat itu juga kan, kayak lama banget gitu. Aku udah kelar nih. "Oh sorry ya," dia bilang kayak gitu kan. Tadi kayak pengen tapi nggak jadi. Dia ngomong kayak gitu. Tapi panik lah aku lah itu. Iya. Tapi kayak ya udah. Baru di rumah aku cerita. "Enggak, aku masih di dalam," dia bilang. Double ya. Ada satu lagi katanya. Banyak sebenarnya kalau mau diinget-inget tuh mah. Apalagi? Nah, jadi waktu di rumah ketiga itu Kak, waktu aku belum hamil ya. Anak aku udah lumayan, udah 10 bulan kan aku tinggal sama orang tuh. Satu orang yang bisa aku percaya lah ya. Aku kerja, karena ada mobil nganggur kan nih. Iseng lah, bosen di rumah doang maksudnya. Karena AC udah gak keluar juga. Jadi udah nggak ngasihin anak gitu. Jadi anak aku pakai sufor, aku bosen lah. Daftar lah iseng-iseng gokar. Driver. Narik lah aku iseng-iseng. Gabut bener anjir. Narik iseng-iseng. Tapi nggak tiap hari, maksudnya kalau lagi pengen aja. Kalau lagi pengen jalan-jalan, narik lah. Satu momen, percaya nggak percaya sih ya. Satu momen, aku tuh dapat paket ngirim makanan. Seingat aku dari Grogol ke tengah kota. Which is aku harus lewatin tol dalam kota. Kok buka Grab Karne? Iya, Gokar. Iya, kan ada parcel ngirim makanan. Oh, ada parcel. Gosen, iya kayak Gosen. Baru tahu. Gosen kan bisa kirim pakai mobil. Nggak pakai Gojek soalnya, pakai Grab. Ya itulah, ngirim makanan kayak ke kantor gitu lah, aku lupa. Kalau nggak salah kantor. Iya, kalau nggak salah kantor AIA. Oke. Nah, seingat aku nih, aku kan harus masuk tol yang di depan Taman Anggrek tuh. Kalau mau ke dalam kota. Nah, seingat aku tuh masih di luar tol, Kak. Kayak baru mau masuk pintu tol. Ya, percaya nggak percaya, terserah mau dimasukin atau enggak. Tiba-tiba, nggak tahu kenapa, aku kayak gitu, aku udah di bundaran Semanggi. Hah? Percaya nggak? Itu nggak skip ya? Iya, kayak skip. Kayak time skip gitu ya? Kayak, anjir kok gue ada di sini. Dan ya udah aku ngeliatin map, dia ternyata sama, aku ngikutin map itu. Anjir. Aku ngikutin map itu. Ngikutin map itu dan maksudnya ya searah gitu sama tujuan aku gitu, searah. Ngerti nggak sih? Jadi kan kalau di Gokar tuh ada mapnya. Aku ngikutin map itu, lagi di bundaran Semanggi. Oke, terus ada nggak, ada kejadian apa lagi pas lagi narik-narik itu? Aku pernah bawa penumpang dari Tebet, Kak. Penumpang nih berarti? Iya, penumpang. Penumpang, dia 3 orang. Jam berapa nih? Maghrib, 3 orang, cewek jam cowok? 5. Satu cowok 2 cewek. Wow, oke. Yang cowok duduk di depan. Oke. Dari Tebet, kan lagi rush hour tuh, lagi jam sibuk. Iya lagi rame banget dari Tebet. Oke, dari Tebet mau ke? Season City, aku sebut aja ya. Nggak apa-apa lah. Season City, jauh kan? Lumayan kan, harus lewatin tol dalam kota lagi nih, yang macet nih. Sampai dari awal aku nggak tahu kenapa yang cowok ini ngomong kayak ngedumel sendiri. Aduh kenapa sih naik mobil ini? Lalu dikasih kayak Pajero, gitu. ngapa sih? Kayak ngedumel sendiri kan. Terus habis kayak gitu, udahlah yang penting cepet aja lah, gitu kan. Dapetnya ini kayak gitu. Ya udah dapet. Akhirnya cewek tuh ngomong kayak gitu di belakang. Nah, yang satu ini memang kelihatannya kayak orang agak kurang sehat ya. Yang satu? Iya, diem doang soalnya. Jadi yang depan apa yang di belakang nih?
Yang cewek dua-duanya di belakang. Oh cewek, oh iya kan cewek 2 cowok 1 sorry. Ya, yang cewek dua-duanya di belakang. Yang satu yang di belakang aku. Nggak, sorry, yang di belakang laki-laki. Oke. Ini agak kurang sehat, emang kelihatannya, maksudnya kenapa aku bilang kurang sehat? Karena diem doang. Terus udah habis kayak gitu, pas banget tuh kalau kakak tahu Depot Tower. Depot Tower. Iya, Selipi. Oh, itu Kan daerah Selipi. tol di dalam kotanya kan lagi di atas ya, lagi tol layangnya kan. Bukan di bawah kan? Iya. Itu aku berhenti di situ. Anak kesurupan. Siapa? Itu yang kurang sehat itu. Tiba-tiba gimana dia? Nyanyi. Tiba-tiba nyanyi. Bergumam. Terus Kayak teman-temannya gimana? Jujur aku perasaan gak enak tuh sebenarnya. Kayak karena nggak asing di kuping aku denger itu. Oh, senandungan itu nggak asing. Iya, senandungan itu nggak asing. Terus habis kayak gitu teriak, wah, kayak gitu. Terus kan kayak, duh, gimana nih Kak? Aku juga sebagai supir kan, maksudnya gimana ya? Maksudnya nggak sopan juga kan kalau itu temennya. Aku ngerasanya saat itu ya kayak tapi yang cowok, mbak berhenti dulu. Berhenti tuh. Tol dalam kota lagi macet-macetnya Kak. Berhenti di bawah jalan situ, lagi di layang lagi. Bukan yang lagi di bawah. Oh, waduh kecil dong. Iya. Space-nya Ya, kecil tuh. banget. Mobilnya gede lagi kan. Terus abis udah kayak gitu, kayak ya nendang kursi lah, nendang kursi. Aduh. Terus kayak aku bantu kontak jasa marga tuh. Karena bingung kan, maksudnya dia ini nggak mau tenang. Dia nendang terus kayak kan di Pajero aku kan di jok belakang kan di sininya nih ada TV untuk yang bangku tengah nonton. Itu udah tenang sampai pecah Kak. Iya. Rese. Terus sampai pecah. Terus habis kayak gitu, pokoknya dia nunjuk nggak jelas lah, kayak tantrum lah, nggak jelas kan. Terus kayak, Mbak tolong Mbak kontak jasa marga Mbak, saya nggak ada pulsa. Kata si cowoknya. Ya udah aku kan ya sedia pulsa, aku telepon. Tolong ini ada gini. Ya udah ntar kita. Nggak lama ada orang jasa marga datang. 1 mobil tapi 2 orang. Pakai mobil losbak gitu ya? Iya, 2 orang. Kayak kenapa, ada apa? Nggak lama lah, itu cuma kayak sekitar kita nunggu 15 menitan di situ. Tapi di tengah-tengah kita nunggu 15 menit itu, dia kayak nyari aku terus Kak. Si yang kesurupan? Iya, gimana? jadi kayak kan aku kan berusaha, aku nggak mau lihat nih, karena serem kan, maksudnya rambutnya tuh udah begini-begini gitu dia tuh. Udah kayak gitu kan. Aku nggak mau yang lihat, maksudnya. Jadi dari pintu depannya aku ke samping sini nih, kan supir di sini nih. Aku turun, aku pindah ke sini. Nih ke sini nih. Dia yang tadinya lagi nonyok-nonyok begini langsung begini ke arah aku. Aduh anjir. Terus kayak senyum kayak idih. Kayak gitu. Kayak gitu. Takut dong. Aku muter lagi ke belakang nih, muter ke belakang. Dan aku bisa lihat dari kaca belakang, dia kayak bangun gitu, kayak ke belakangnya, kayak nyari aku lah, gimana sih? Iya, nyariin. Kayak dia senyum lagi kayak gitu. Nyariin. Terus kan akhirnya coba Mbak tolong pegangin. Di 15 menit itu tuh aku berperang dengan muka itu. Terus ya udah aku pegangin kakinya. Terus yang satu temennya kayak ngomong pencet jempolnya kayak gitu. Nggak bisa aku kayak gitu. Sorry aku nggak bisa kayak gitu kan. Mbak bantu pegangin kakinya, Akhirnya direbahin tuh di mobil aku. Direbahin di mobil aku. Itu ketawa-ketawa sendiri lah, teriak-teriak nggak jelas lah. Sambil ngomong, mana pelacur itu? Mana tuh pelacur? Iya. Mana pelacur itu? Kayak gitu. Anjir. Sini sama aku. Gak lama Oni sama Marga datang kan? Kenapa? Ya ini Pak, tolongin. Nah sambil dipegangin kan udah nih, dipegangin nih. Bangku depan kan langsung dilipat gitu, biar muat masukkan orang. Ya aku nggak tahu itu orang jasa marga orang bisa atau enggak. Datang, pegangin, dibaca-bacain, ditanya lu mau apa, siapa, mau ngapain gitu kan. Lagi macet nih, kayak gitu lah, bercanda-bercandain kayak gitu kan. Nanti aja kayak gitu kan. Tapi si orang jasa marganya ini kayak sama, kayak muka papa aku kayak seolah nggak kaget. Kayak begitu lihat-lihatan nama aku tuh kayak nggak tahu lah, kayak dia ngerti langsung telepati gitu sama aku kalau aku lagi dikirimin. Dipegangin kan, beginiin palanya kan, baca-bacain. Nyari aku tetap. Matanya tuh nyari aku. Yeah. Sampai udah karena aku standby tuh, udah bodo amat deh, aku standby di kursi supir, tapi berdiri maksudnya ya, nggak duduk gitu, di pintu gitu. Bener begini ngeliatin aku, ketawa kayak melotot. Kamu pelacur kayak gitu. Dan Livi ini ya kayak benar-benar yang lagi dicariin. Iya, dia tuh karena kesurupan karena nyariin kamu iya, kan? Iya, aku kan nggak tahu dia kesurupan kenapa, tapi mata dia nyari aku terus. Iya. Gitu.
Dan ya udah. Sampai udah kan orang jasa marganya udah tenang nih orangnya, udah tidur tuh di pangku kan, maksudnya palanya di sini temennya rebahan gitu. Sampai si sensitif, maaf ya mbak gitu. Maaf ya mbak, oh iya nggak apa-apa mbak, aku juga udah yang lemas, udah aku putusin pulang habis itu. Gila banyak banget ya cerita-cerita. Iya. Gak di rumah aja berarti nih teman-teman ya, jadi di luar lagi dimanapun kena teror terus, dan penyebabnya merujuk pada satu subjek orang nih yang nggak bisa kita sebut, yang nggak bisa kita ini ya. Tapi dari keluarga lah. Tapi nggak bisa kita ceritain karena takutnya orangnya nonton ya guys ya. Karena keluarga dekat. Sangat dekat Sekali, dan ya takut aja orang yang nonton dan nanti bakal jadi gimana kan, karena ini cuman nggak mau nebar kebencian ya, tujuannya bukan itu, ini hanya berbagi pengalaman aja, balik sharing lagi aja. hanya sharing pengalaman aja, balik lagi ke tujuan awal. Livi cerita juga cuman emang pengen sharing pengalaman, nggak mau nebar kebencian dan nggak mau mempengaruhi orang lain ya. Iya. Ini berbagi biasa aja ya, kayak nih gue ngalamin ini lo gini. Tujuannya itu ya guys ya, jadi balik lagi. Dan pokoknya gue doain lah selalu semuanya aman-aman aja, lancar-lancar terus, lekas membaik pokoknya. Amin. Ya, jangan ada lagi yang aneh-aneh lah, capek gue denger. Amin. Kasian gue dengernya juga, kasian amat dari tadi banyak banget cerita ininya, diganggu sampai pindah 4 kali, capek kan pindahan rumah mulu. Pokoknya lancar terus. Amin. Semoga lekas membaik intinya. Thank you. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke sini tuh caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, yaitu langsung nyambung ke WA kita di daftar jadi narasumber, oke? Jadi akhir video ini gue Gilang izin pamit, Livi juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.